فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di pertengahan atau awal-awal muka surat 343 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat ini, masih terkait dengan nasihat Jarir, hadis Jarir. Wa qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Kalau An-Nawawi dari Syafi'iyah ya, Barbahari dari kalangan Hanabilah. Wala yahillu an tuqtaman nasihatu lil muslimin. Tidak halal untuk nasihat itu disembunyikan dari kaum muslimin, barrihim wa fajirihim, baik yang berbakti ataupun yang jahat, ya semuanya berhak diberi nasihat sesuai kemampuan tentunya. Fi amriddin, di dalam urusan agama ini. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Barang siapa menyembunyikan nasihat, yaitu harusnya memberi nasihat tapi tidak mau memberikan nasihat untuk keselamatan, untuk kemaslahatan dan seterusnya, maka sungguh dia telah menipu kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Barang siapa menipu kaum muslimin berarti dia telah menipu agama ini. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Barang siapa menipu agama ini, maka sungguh dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Selesai dari Syarh Sunnah Baik Al-Barbahari, dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ya'la di dalam Tabaqatul Hanabilah. Wa hadza yadullu ala anna nasihata wajibah. Ini menunjukkan bahwasanya nasihat memang wajib. Walakinnaha fardhu kifayah, tetapi dia itu fardhu kifayah. Qala al-Allamah Ibnu Battal rahimahullah, wan nasihatu fardhun yujzi'u fihi man qama bih. Nasihat adalah kewajiban yang mana jika ada orang yang telah melaksanakannya, maka itu sudah sah. Wa yasqutu 'anil baqin, dan kewajiban tadi gugur, kefarduan tadi gugur dari orang-orang yang lain. Ya tidak semua wajib untuk menasehati fulan, tapi perwakilan fardu kifayah. Wa nasihatu lazimatun ala qadri taqah. Nasihat memang wajib sesuai dengan kadar kemampuan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Sekarang kita masuk ke hadis yang baru. Qala rahimahullahu taala al-haditsus saminu wal khamsun. Hadis yang ke-58. Siapa ini? Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah hadatsana Abu Nu'man. Qala hadatsana Abu Awanah an Ziyad ibni Alaqah ibni Ilaqah. Qala sami'tu Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqul, yauma matal Mughirah bin Syu'bah, pada hari di mana Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia. Yaitu beliau berdiri, fahamidallaha wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Waqal, Jarir berkata, alaikum bittaqaillahi wahdahu la syarikalah. Kalian wajib bertakwa kepada Allah semata, tiada sekutu untuknya. Ini masdar dari ittaqa yattaqi, ya berarti ifta'ala. Ifta'ala itu berapa? Ifta'ala berarti khumasi. Kalau biasanya sulasi aja kan, waqayati, takwan. Asalnya waqwan jadi takwan, sulasi. Tapi sekarang beliau menggunakan khumasi, yaitu ada 5 huruf. Ittaqaillah. Kalian wajib bertakwa kepada Allah semata, tiada sekutu untuknya.
Wal waqar, yaitu tetap tenang. Hampir sama ya. Was-sakinah, yaitu tenang. Menjaga ketenangan. Hatta ya'tiyakum amir, sehingga datang kepada kalian gubernur, amir, yaitu ya gubernur sekarang, yang menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Ya jangan kacau ketika pemimpin wafat, tetap menjaga ketenangan. Fa innama ya'tikumul an, dia hanyalah akan datang sekarang ini, yaitu tak perlu menunggu lama. Jarir berdiri untuk menenangkan mereka saja. Summa istaghfu li amirikum, mohonkanlah pemaafan untuk amir kalian. Fa innahu kana yuhibbul afu, karena dia suka untuk dia menyukai pemaafan. Summa amma ba'du, kemudian beliau mengatakan, kemudian setelah itu, fa inni ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya aku, yaitu Jarir, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, aku mengatakan, ubayyi'uka 'alal Islam, saya membaiat Anda untuk masuk Islam, yaitu saya bersumpah setia menjadi seorang muslim. Fasyarata alai, dan Nabi mensyaratkan pada saya, wan nushi likulli muslim, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Fabayatuhu ala hadza, saya membaiat Nabi atas persyaratan tadi. Wa rabbi hadzal masjid, demi pemilik masjid ini, inni lanasihun lakum, sungguh aku benar-benar memberi nasihat untuk kalian. Summa astaghfara wa nazal, kemudian Jarir memohon pengampunan dan beliau turun dari mimbar. Masya Allah sejarahnya. Baik. Rijalus Sa'ad Abu Nu'man huwa Muhammad ibnul Fadl As-Sadusi Al-Basri al-ma'ruf bi Arim, orang yang ganas, wa kana ba'idan min, tapi beliau jauh dari keganasan. Mungkin apa? Karena keteguhan dan hafalan yang kokoh beliau. Li'annal aramah asyirasah, yaitu keganasan, wal fasad, kerusakan. Yuqal arima ya'ramu aramah bil fathah, wa sobiyun arim syaris, anak yang ganas, yang kasar. Minal uram bi dhammil ain, qalahul Jauhari. Wa qala Abu Hatim, idza haddatsaka arim, Abu Hatim kalau dalam hadis berarti Ar-Razi ma'ruf ya. Kalau dalam masalah lughah Abu Hatim As-Sijistani. Baik. Kalau dalam mau'id, dalam petuah-petuah, nasihat-nasihat, Abu Hatim Al-Busti. Baik, Ibnu Hibban. Idza haddatsaka arim fakhtim alaih, jika arim telah memberimu hadis, yaitu Abu Nu'man Muhammad ibnul Fadl Al-Basri, maka tutuplah hadis dengan itu, yaitu sudah cukup, jangan Anda khawatir hadisnya meragukan. Wa kana Sulaiman bin Harb yuqaddimuhu ala nafsih, Sulaiman bin Harb, guru dari Imam Muslim dan lain-lain, beliau mendahulukan Abu Nu'man ini daripada dirinya sendiri. Ya, tidak dengki, tapi mengakui orang ini lebih baik dari saya. Idza khalafahu fi syai'in raja'a ila ma yaqul, jika arim menyelisihi Sulaiman dalam suatu perkara, dalam suatu riwayat, maka dia kembali kepada ucapan arim, karena hafalannya memang luar biasa, guru Imam Bukhari ini. Baik, wa Abu Awanah huwal Wadah ibnu Abdullah al-Yashkuri al-Wasiti. Ini bukan Abu Awanah pengarang kitab Mu'jam dan Musnad ya, bukan, tapi Abu Awanah datuk kakek gurunya Imam Bukhari. Kakek guru itu kita panggil apa ya? Kok guru kan? Tapi guru dari gurunya Imam Bukhari. Abu Awanah Al-Wadah bin Abdullah al-Yashkuri al-Wasiti al-Bazzaz, peniaga kain Bazzaz. Siqatun sabtun sahihul kitab. Wa kitabuhu aqwa min hifdhi Husaim wa Syu'bah. Wah, ini ngeri sekali berarti ya. Kitabnya lebih kuat daripada hafalan Husaim dan Syu'bah. Nah, apa? Kalaupun hafalan kita tak seberapa, tapi kita mampu memelihara buku catatan, itu bagus sekali. Wa yushabihu hifdha Sufyan Ats-Tsauri, menyerupai hafalan Sufyan Ats-Tsauri. Masya
Ya rahmatullah. Kemudian Ziyad ibni Ilaqah. Ini harokatnya belum disesuaikan ya. Ziyad ibn Ilaqah. Huwa Abu Malik Al-Kufi ibnu Akhi Qutbah As-Sa'labi Siqah. Kemudian Jarir bin Abdullah, berarti Ziyad bin Ilaqah tabi'i. Jarir bin Abdullah telah kita lewati. Huwa Abu Amr wa Abu Abdullah Jarir bin Abdullah bin Jabir Al-Bajali Al-Yamani. Aslama ama wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam di tahun wafatnya Nabi. Alhamdulillah sudah sempat jumpa Nabi. Sahabiyun masyhur kama marra bina anifan. Seperti yang telah kita lewati baru saja tahtal hadis sabi'i wal khamsin 57. Baik. Fal hadis sahihun bila syak. Oh, baik. Tahridnya ada di situ. Kemudian asyarah musta'inan billah qaulu Ziyad bin Ilaqah sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul. Aku mendengar Jarir bin Abdullah berkata, wala syaka annal masmu' min Jarir hamdullahi wa sana'i alaih. Ini pendalaman bahasa ya. Saya mendengar Jarir. Apakah yang didengar itu suara Jarir atau Jarirnya? Jelas zatnya Jarir tidak didengar, tapi suaranya yang didengar. Al-masmu' adalah qauluh wa hamduh wa sana'uh, ucapannya, pujiannya dan sanjungannya Allahi ta'ala. La ainuh, bukan zatnya yang didengar. Ini dibahas oleh para pensyarah memang. Kenapa sami itu Jarir, bukan sami itu hadis Jarir atau kalama Jarir. Tapi ini biasa ya macam ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu sami'tu Jarir bin Abdullah al-masmu' min Jarir hamdulillah. Yang didengar dari Jarir adalah pujiannya pada Allah, wasana'u alaih, sanjungannya pada Allah. Wa takdir, berarti takdirul kalam apa? Sami'tu Jariran hamidallah. Saya mendengar Jarir dalam keadaan dia memuji Allah. Ini sudah biasa. Wal baqi syarhun lil kaifiyah. Adapun lafaz-lafaz yang setelahnya itu menjelaskan bagaimana pola pendengaran dia terhadap kalamnya Jarir itu. Selesai dari Fathul Bari. Atau yang lebih mudahnya si sami itu qaula Jarir, itu lebih mudah ya. Wa qaulu Ziyad bin Ilaqah sami'tu Jarir bin Abdullah yaqul yauma matal Mughirah bin Syu'bah, pada hari di mana Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, yakni walil Kufah, wali Kufah radhiyallahu anhu fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Menunjukkan Mughirah bin Syu'bah jadi wali Kufah itu minimal berapa? 2 kali di masa pemerintahan Umar, kemudian di masa pemerintahan Muawiyah ini minimal 2 kali. Wallahu a'lam. Karena beliau sempat diturunkan oleh Umar ketika ada tuduhan ini dan itu. Bukan karena tuduhan terbukti, tapi untuk menenangkan Kufah. Kita tahu kan Kufah itu suka bergejolak. Nah, tenang, biar tak bergejolak pennya tuh. Dengarkan cerita baik-baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu yauma matal Mughirah bin Syu'bah. Kana al-Mughirah waliyan 'ala al-Kufah fi khilafati Muawiyah. Mughirah menjadi wali, yaitu wali kota atau mungkin gubernur di Kufah pada masa kekhilafahan Muawiyah. Wa kanat wafatuhu sanata 50 minal hijrah. Tahun 50 Hijriah. Wastanaba inda mautihi ibnahu Urwah. Tatkala beliau meninggal, beliau memilih pengganti beliau adalah Urwah ibnu Mughirah. Wakil istanaba Jarir al-Madhkur. Ada yang mengatakan Mughirah memilih Jarir bin Abdullah sebagai walinya. Bukan mustahil kemudian Jarir minta, udah biar anakmu aja yang jadi wali, tak masalah. Walihada khatabal khutbatal madhkurah, maka dari itu Jarir yang berkhutbah dengan khutbah yang disebutkan tadi. Hakadzalika al-Ala'i fi akhbari Ziyad. Al-Ala'i menyebutkan itu dalam akhbar Ziyad. Cuma Anda sebutkan dalam catatan kaki, pendapat pertama yang lebih jelas insyaallah, yaitu wali penggantinya adalah Urwah ibnu Mughirah.
Kama fi riwayatil Imami Ahmad allati sa'adkuruha. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad yang akan saya sebutkan fi hadzal syarah, dengan syarah ini biidznillah taala. Al-Ala'i terkenal dalam kitab apa ya? Al-Ala'i siapa yang ingat, Allah musta'an. Tuhfatut Tahsil yang membahas masalah al-marasil. Marasil dalam artian fulan mendengar dari fulan atau terputus riwayatnya, ya Tuhfatut Tahsil. Baik. Al-Ala'i, Al-Hafidz Al-Ala'i, ya beliau sezaman dengan Ibnu Hajar atau guru Ibnu Hajar. Mana tadi? Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu fahamidallaha wa asna alaih fihi iftitahul kalam fi isbati sifatil kamali lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, disunnahkan untuk membuka pembicaraan dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalian apa? Untuk biar diberkahi dan seterusnya. Ma'atikrari dzalik, disertai dengan pengulangan, maka dikatakan asna. Pujian kenapa dipanggil sebagai sana? Karena dia musna, yaitu diulang. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu fahamidallah ay asna alaihi bil jamil. Ini sebagian menyamakan antara hamdun dengan sana. Menyanjungnya dengan keindahan, dengan kebagusan. Baik, ma'ruf yang namanya alhamdu adalah apa? Dzikru mahasinil mahamid ta'ziman wa mahabbatan wa ijlalan. Yang namanya hamd adalah menyebutkan kebaikan pihak yang dipuji disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Wa asna alaihi ay dzakarahu bil khair. Sanjungan. Wa yatamilu ayyurada bil hamd wasfuhu mutahalliyan bil kamalat. Ada kemungkinan yang diinginkan dengan alhamdu yaitu menyifati Allah dengan menghiasinya dengan kesempurnaan-kesempurnaan. Wa bisana wasmuhu mutakhalliyan anin naqais. Insyaallah ya, mutahalliyan dan mutakhalliyan. Asana yaitu menyifati Allah dengan mengosongkannya dari kekurangan-kekurangan. Baik. Fal awal yang pertama isyaratun ila sifatil wujudiyah. Isyarat kepada sifat-sifat wujudiyah. Allah maha ini, maha ini, maha ini. Yang baik-baik. Wasani ila sifatil adamiyah atau salbiyah. Allah tidak begini, tidak begini dan tidak begini. Baik. Ayat at-tanzihat, penyucian. Selesai dari Al-Kawakib ad-Darari. Wa qaulu Ziyad ibn Ilaqah wa qala alaikum bittiqaillahi wahdahu la syarikalah. Kalian harus bertakwa kepada Allah semata, tiada sekutu untuknya. Ya, terutama para penguasa. Bukan takut karena diawasi oleh apa istilahnya kalau Indonesia itu Badan Pengawas Keamanan, keuangan salah, Badan Pengawas Keuangan. Kalau di sini apa ya yang anti rasuah gitu-gitu. Al-muhim. Baik. Wa fihi al-amru bil luzumi taqwallah. Di dalam hadis ini ada perintah untuk konsisten bertakwa kepada Allah wa ghairiha dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Minas syara'il muhimmah, dari syariat-syariat yang penting. Cuma zahirnya ini khutbah kepada keumuman orang. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah, qauluhu alaikum ismun min asma'il af'al, ya isim fi'il. Bi maknahu ilzamu, ya isim fi'il amr dia. Alaikum isim fi'il amr. Baik. Takdirnya alaikum bittiqaillah ilzamu ittiqa Allah. Baik, selesai dari Umdatul Qari. Wa qaulu Jarir bin Abdullah bittiqaillahi wahdah, yakni biluzumi taqwallahi hala kaunihi wahidan. Yaitu konsisten bertakwa kepada Allah dalam keadaan Allah itu satu saja. Zahirnya itu ya, kembalinya ke Allah ya, keadaan Allah. Buktinya la syarikalah, bukan kembali ke fa'ilnya. Qala al-Qadhi al-Aini rahimahullah. Al-Aini Mahmud bin Muhammad Abu Ahmad. Betul tak? Beliau Abu Muhammad kan ya? Berarti apa? Mahmud bin Ahmad Abu Muhammad. Anak kadang terbolak-balik. Namanya Mahmud. Al-Aini. Dikatakan Al-Aini karena apa? Beliau dinisbatkan kepada tanah kelahiran beliau.
yaitu Aintab. Aintab itu di mana? Di Turki ya kalau sekarang. Tapi justru bekerja dan populernya dan wafatnya malah di Mesir. Di Mesir. Al-Aini. Nah, beliau dalam syarahnya ya selain banyak ambil faedah dari Al-Hafidh, tapi sangat memperdalam rata-rata dalam masalah selain fikih adalah masalah apa itu? Masalah i'rab. Qauluhu wahdahu nusiba 'alal haliyah wa in kana ma'rifatan li'annahu mu'awwal. Ya wahdahu. Kita tahu asal dari hal kan harus apa? Harus apa? Nakirah yang mu'awwal. Dan sahibul halnya yang ma'rifah. Tapi ini sekarang ma'rifah wahdahu. Gimana kita katakan dia itu hal? Nah, ditakwil. Imma bi'annahu fi makna wahidan. Jadi apa? Nakirah. Wa imma bi'annahu masdaru wahada. Wahada yahidu wahdan. Jadi wahdahu yaitu wahdan. Nahwa wa'ada ya'idu wahdan. Baik. Tetap intinya kembalinya kepada Allah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa qaulu Jarir bin Abdullah la syarikalah fihi tauqidu makna tauhidillah. Iya, kembali ke Allah ini halnya. Tauqid makna tauqid yaitu penegasan makna tauhidullah la syarikalah. Qala al-Qadil Aini rahimahullah qauluhu la syarikalah lahu jumlatun. La syarikalah sebagai jumlah. Walaupun mungkin lebih sesuai kalau la syarikalah, iya betul ya, iya jumlah tayyib. Tu'aqidu makna wahdahu sebagai tauqid. Adapun kalau Syekh Utsaimin mengatakan la syarikalah tauqid dari lafaz sebelumnya, misalkan apa? Ittiqa Allah. Nah, tauqid dari itu sebagai tauqidun nafi, wahdahu tauqidul isbat. Kalau Al-Aini mengatakan la syarikalah tauqid dari wahdahu, tak masalah insyaallah. Wa qaulu Jarir bin Abdullah bil waqari was sakinah fihi sa'yul alim wal faqih fi tahdiatil mujtama. Usaha orang alim dan faqih untuk menenteramkan masyarakat. La siyama inda husulil qalq, terutamanya tatkala terjadi kekacauan, kegoncangan. Ya, kalau penguasa mati, ada kemungkinan ada perebutan kekuasaan. Qala al-Alamatu bin Battah rahimahullah wa qala al-Muhallab fi qauli Jarir alaikum bis-sakinati wal waqar. Kalian harus senantiasa tenang dan menjaga ketentraman. Dalilu annahu yajibu 'alal alim, sebagai dalil bahwasanya wajib atas orang alim idza ra'a amran, jika melihat suatu perkara yukhsha minhul fitnatu 'alan nas, dikhawatirkan perkara tadi menimbulkan kekacauan terhadap umat manusia, an ya'idhahum, untuk memberikan fatwa, mau'idhah, nasihat pada mereka fidzalik dalam masalah itu. Wa yuradhifahum fil ulfah, memberikan semangat pada mereka untuk menjaga ulfah kemesraan, persatuan, wa tarkil furqah, meninggalkan perpecahan. Ya, kita diharuskan setia dengan jamaah, tidak boleh masing-masing membaiat pemimpin sendiri-sendiri. Selesai dari syarah Ibnu Battal. Pembahasannya lain ketika ada fitnah dengan khawarij atau fitnah dengan apa? Firqah-firqah. Kita disuruh setia pada kebenaran, bukan malah bersatu dengan ahlul batil, bukan. Ini pembahasannya terkait dengan kekuasaan. Wa ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.